Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally dari Prodi Manajemen ingin mempresentasikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah PPKN dan pengertiannya yaitu landasan hukum dan landasan historis pendidikan kewarganegaraan, dan dosen penghapus saya yaitu Ibu Roza Yanita SPD MPD. Nah, di sini ada pengertian pendidikan kewarganegaraan. Apa sih pendidikan kewarganegaraan? Yuk kita bahas. Pendidikan kewarganegaraan adalah membawa misi pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia secara konsisten, melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa. Visinya yaitu pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan proses pendidikan yang terarah pada pengembangan kemampuan individu sehingga menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Nah, landasan hukum kewarganegaraan. Definisinya, kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pasal 26 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Menurut Undang-Undang 1945 Pasal 26, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang yang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan pelindung terhadap warga negara. Asas-asas landasan hukum. Undang-Undang Pasal 26 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Menurut Undang-Undang 1945, Pasal 26 menyatakan 1. Asas kepentingan adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan sendiri. Yang kedua, asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga itu ada asas persamaan. Di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintah. Nah, di sini ada pokok materi yang diatur dalam undang-undang ini. Yang A itu ada siapa yang menjadi warga negara Indonesia. Yang B itu adalah syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang C itu adalah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang D itu adalah syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang terakhir itu ketentuan pidana. Latar belakang. Pertimbangan disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah 1. Bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia. Yang kedua itu bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Yang ketiga itu ada bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf A, huruf B, huruf C perlu membentuk undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu ada syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 9. Permohonan kewarganegaraan dapat diajukan oleh permohonan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah telah berusia 18 tahun dan atau sudah menikah. Yang kedua itu ada pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga itu ada sehat jasmani dan rohani. Nah, di sini ada kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 25. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya mempunyai
hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seseorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah menikah. Nah, di sini ada syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 32. Warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 menurut I dan pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 17. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Nah, di sini ada latar belakang landasan historis pendidikan kewarganegaraan. Kata sejarah dari bahasa Inggris history, yang sebenarnya kata history itu sendiri dari bahasa Yunani atau historia, berarti orang pandai. Sejarah atau historis adalah suatu keadaan atau kejadian pada masa lampau di mananya adanya peristiwa yang menjadi sebuah acuan untuk mengembangkan suatu kegiatan atau kebijakan pada saat ini. Mempelajari sejarah sangatlah penting karena dengan mempelajari sejarah manusia memperoleh banyak informasi dan manfaat sehingga menjadi arif dan bijaksana dalam menentukan sebuah kebijakan. Sejarah adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian, model, konsep, teori, praktek, moral, cita-cita, dan sebagainya. Sedangkan pendidikan adalah sebuah proses yang arif dan terencana berkesinambungan guna mendorong atau memotivasi peserta didik dalam mengembangkan potensi anak. Pendidikan juga sebagai usaha sadar yang sistematis selalu bertolak dari sejumlah landasan. Dalam hal ini landasan historis pendidikan di Indonesia akan memberikan arah atau kebijakan terhadap pembentukan manusia di Indonesia. Nah, di sini ada definisi landasan historis. Apa sih landasan historis? Landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembang pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi, tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasinya. Berdasarkan landasan historis, Pancasila dirumuskan dan memiliki tujuan yang dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Proses perumusannya diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Fakta historis tersebut membentang mulai dari kehidupan bersejarah, sejarah Indonesia lama, masa kejayaan nasional, perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan, proklamasi kemerdekaan, hingga perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Nah, tujuan landasan historis Pancasila. Yang pertama itu dapat memahami, menghayati, dan melaksanakan jiwa Pancasila dengan Undang-Undang 1945 dalam kehidupannya sebagai kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua itu adalah menguasai pengetahuan dan pengalaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan pemikiran berlandasan Pancasila dengan Undang-Undang 1945. Yang ketiga itu adalah memupuk sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan iptek atau pembangunan. Yang keempat itu membantu dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan yang menerapkan strategi heuristik terhadap nilai-nilai Pancasila. Sumber dari historis Pancasila. Hal ini dimulai pada saat sidang BPU PKI pertama. Sebuah masalah muncul ketika membahas tentang calon dari rumusan terhadap dasar negara Indonesia
yang dimana akan dibentuk kemudian pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyebutkan sebuah calon rumusan dasar yang dimiliki oleh Indonesia yang dikenal dengan Pancasila atau 5 dasar pada tanggal 17 Agustus. Kemudian Indonesia memerdekakan diri pada 18 Agustus 1945. Kemudian dinyatakan Undang-Undang 1945 dan pembukaan Undang-Undang 1945 yang di dalamnya terdapat 5 prinsip yang dikenal dengan Pancasila. Nah, di sini ada contoh dari landasan historis Pancasila. Bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup. Di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain oleh para pendiri bangsa kita secara sederhana namun mendalam yang meliputi 5 prinsip atau sila dan diberi nama Pancasila. Namun, tersebut diberikan oleh salah seorang penggagasnya yaitu Insinyur Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 dalam persidangan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atas saran dan petunjuk seorang temannya yang ahli bahasa. Nah, di sini ada proses bangsa Indonesia tentang landasan historis. Ada kerajaan, penjajahan, kemerdekaan, reformasi. Nilai-nilai Pancasila digali dari bangsa Indonesia seperti nilai-nilai ketuhanan atau kepercayaan kepada Tuhan telah berkembang dan sikap toleransi sudah lahir, dan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila-silanya. Dan kedua itu adalah bangsa Indonesia terbentuk melalui proses sejarah panjang sejak Kutai, Sriwijaya, Majapahit. Yang ketiga itu tersimpul ciri khas, sifat karakteristik bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Nah, di sini ada proses terbentuknya landasan Pancasila. Tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang 1945 termasuk pembukaannya. Proses terbentuknya itu yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin atau pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua itu adalah Supomo atau pada sidang BPUPKI tanggal 31 1945. Yang ketiga itu adalah Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dan keempat itu ada Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan oleh sidang 9 anggotanya BPUPKI atau Panitia 9. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan nih ya kalian. Pendidikan kewarganegaraan itu penting diberikan agar mahasiswa menjadi pribadi yang paham tentang hak kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, berpikir kritis, bertoleransi tinggi, pribadi yang cinta damai, menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Pendidikan kewarganegaraan dapat memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dengan memakai produk negaranya sendiri dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Metode diskusi adalah metode mengajar yang digunakan guru dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya untuk memecahkan masalah. Penggunaan metode diskusi yang baik dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan akan dapat membuat materi pembelajaran tersebut dapat dipahami oleh siswa. Terima kasih.